Baiklah, liputan berikut adalah contoh penyelewengan sloka Bhagavad Gita as it is. Nah, ini adalah pendapat dari Mahaprabhu Pandya. Mari kita simak saja pendapat beliau. Contoh di dalam bab 2 sloka 9. Yajnartat karmano niyatra loko yam karma bandana tad artam karma kaunteya mukta sangah samacara. Jadi arti yang sesungguhnya kalau kita lihat arti daripada kalimat itu adalah yajnartat karmano niyatra. Jadi jadikanlah semua karma atau perbuatanmu sebagai yadnya gitu. Loko yam karma bandanat di alam yang terbatas pada karma ini. Tad artam karma kaunteya, jadi jadikanlah sebagai kewajiban perbuatan itu, wahai kaunteya, mukta sangah samacara, untuk sepenuhnya mencapai pembebasan atau moksa itu sendiri. Nah, ini kalau diartikan oleh Srila Prabhupada dalam kitab itu, gitu. Yajnartat karmano niyatra, lakukanlah yadnya kepada Dewa Wisnu, gitu. Jadi udah nyaplir sekali apa yang dimaksudkan oleh kalimat tersebut. Sudah jauh melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh Sri Bhagawan. Jadi kalau kita membaca arti yang diberikan Srila Prabhupada, banyak sekali yang tidak logis, tidak logik. Seperti itu. Yajnartat karmano niyatra, jadikanlah perbuatanmu itu semua sebagai yadnya, kan gitu. Ini mendasari, kemudian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana perbuatan-perbuatan kita yang disebut perbuatan yadnya. Bukan hanya dalam upacara, tapi perbuatan keseharian kita disebut sebagai yadnya. Contoh di dalam sloka selanjutnya dijelaskan bahwa hidup ini jangan pernah memikirkan hasil. Nah inilah, jadi hasil jangan kita pikirkan, kita cukup melakukan kewajiban itu dengan sepenuh hati. Gitu. Dan ketika manusia mampu melakukan perbuatannya tanpa lagi terusik oleh hasil, karena hasil itu merupakan pahala dari Ida Sang Yang Widi, maka orang akan mencapai pencerahan. Tapi di sini tidak digiring ke arah yang benar seperti itu. Akan digiring selalu dalam penjelasan-penjelasannya adalah kepada kesadaran Krishna. Kesadaran Krishna, kesadaran Krishna, kesadaran Krishna. Nah kemudian kenapa saya bilang bahwa ini menentang dan menghina semua apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Maharsi Agung Vyasa, oleh Adi Sankara. Kenapa? Karena di dalam penjelasan di garis perguruan Sankara Acarya, itu di mana garis perguruan Sankara Acarya juga menginduk kepada garis dari Maharsi Vyasa sendiri, gitu. Disebutkan bahwa ada 7 jenis kesadaran. Turiya, Jagrat Cetana, kesadaran terjaga. Swapna Cetana, kesadaran mimpi. Kemudian Susupti Cetana, kesadaran tidur. Ini kesadaran yang disebut di dalam pergaris perguruan Sankara sebagai kesadaran yang relatif atau berubah-ubah. Kemudian ada kesadaran yang absolut yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini dijelaskan di dalam bab 6 Bhagavad Gita, yaitu Turiya Cetana, kesadaran transendental atau kesadaran Atma. Ini di bab 6 sangat jelas dijelaskan apa itu Turiya Cetana itu. Tetapi tidak dengan istilah Turiya Cetana, dengan dhyana yoga. Nah, kemudian dari hal ini akan muncul kesadaran moksa, yaitu Turiya Cetana, kesadaran kosmik, sudah moksa. Kemudian Bhagawat Cetana, kesadaran Bhagawan atau kesadaran Dewata, ini juga lebih halus lagi moksanya. Dan yang terakhir adalah Brahman Cetana, kesadaran Brahman, yang menyatu utuh kepada Ida Sang Yang Widi. Nah, tetapi tidak ada sedikit pun penjelasan mengenai kesadaran-kesadaran ini. Padahal ada beberapa penjelasan dari Srila Prabhupada seolah dia juga bagian daripada Adi Sankara. Gitu. Dari seolah dia adalah garis perguruannya juga mengacu kepada Sankara Acarya. Tapi tidak satu pun penjelasan ini, dan justru dia membuat satu jenis kesadaran baru. Mungkin dia bilang itu kesadaran ke-8 atau keberapa itu.
Itu namanya kesadaran Krishna. Dan saya belum pernah mendapatkan pengetahuan dari kesadaran-kesadaran yang ada, yang disebut dengan Sabta Cetana ini, ada disebut kesadaran Krishna. Nah di sini, jadi kalau dia mengaku bahwa merupakan bagian daripada garis perguruannya juga ke Adi Sankara, inilah penghinaan bagi saya. Karena dia tidak sedikit pun menjelaskan mengenai kesadaran-kesadaran atau jenis-jenis cetana yang ada, yang sudah digugu oleh, atau sudah dari ribuan tahun diyakini oleh garis perguruan Adi Sankara. Dan ini pun menjadi sebenarnya jenis kesadaran ini menjadi topik yang dibicarakan oleh para yogi di India. Nah, di sini kita melihat ini terobosan baru dari seorang Srila Prabhupada. Terobosan baru yang kemudian menyesatkan setiap orang hanya pada satu hal, yaitu kesadaran Krishna. Dan kemudian saya lihat di sana ada inkarnasi Krishna di dalam penjelasan. Inkarnasi Krishna itu adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian ini kalau kita lihat, bagaimana mungkin Sri Krishna yang adalah inkarnasi Wisnu kembali terakhir menurut Maharshi Vyasa di dalam Wiracarita atau Itiasa Mahabharata, kembali pulang ke Wisnu Loka. Kembali menjadi Dewa Wisnu atau menjadi Narayana. Nah kemudian selanjutnya kita mengenal bahwa yang menjadi inkarnasi selanjutnya adalah Sang Buddha. Siddhartha Gautama mendapatkan kesempatan beliau turun lagi menjadi Sang Buddha. Nah kemudian kok bisa Krishna yang sudah kembali ke Wisnu Loka kemudian bisa menitis lagi dari Sri Krishna kepada Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Nah ini kebingungan dari seorang Srila Prabhupada dalam memahami konsep Weda itu sendiri. Nah itu menurut saya. Kenapa? Karena ada dua proses. Kalau dari pendalaman Weda Titiang dari garis perguruan Adi Sankara, ada dua proses. Satu, yang disebut dengan inkarnasi Tuhan langsung atau Sri Wisnu sebagai pemelihara, turun langsung menjelma merawat dunia ini karena manusia sudah tidak mampu lagi merawatnya, maka beliau turun langsung. Nah ini disebut dengan awatara. Seperti kata Sri Krishna di bab 4 sloka 67, Yada yada hidar masya glanir bawa tibarata abhyutana madar masya tadat manam serjami aham paritranaya sadunam winasya dharma samsta panartaye sambawami yuge yuge. Beliau akan menjelmakan dirinya dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena dharma sudah kehilangan esensinya dan adharma merajalela. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang sadhu. Orang-orang sadhu. Siapakah orang-orang sadhu yang dimaksud oleh beliau? Di dalam penjelasan-penjelasan berikutnya adalah orang-orang yang merupakan ciptaan Brahma atau putra Brahma. Yang memproses kesadarannya sampai mencapai kesadaran moksa. Ya baik yaitu kesadaran kosmik, baik itu kesadaran bagawan, baik itu kesadaran Brahman. Nah, orang-orang yang sudah mencapai proses ini, beliau manusia yang merupakan putra dari Brahma, mencapai proses walaupun sampai tingkat Brahman Cetana, walaupun posisinya hampir sama dengan awatara Tuhan sendiri, ini tidak bisa disebut sebagai awatara. Karena beliau melalui proses dari bawah ke atas. Sementara Sri Wisnu sendiri, dalam wujud Sri Krishna, dalam wujud Sri Rama, dan lain sebagainya, itu dari proses atas ke bawah. Jadi mereka bertemu dalam kesadaran yang sama. Contoh dalam hal ini adalah Maharshi Vyasa, Sri Krishna, Parasurama. Mereka hidup sejaman. Beliau-beliau itu hidup sejaman. Tapi siapa yang awatara adalah Parasurama dan Sri Krishna. Sementara Maharshi Vyasa, dia adalah guru yang kesadarannya Brahman. Maka dari itulah dalam Weda disebutkan Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Namaha. Bahwa guru itu dalam kualitas Brahman itu, guru yang dalam kualitas Brahman adalah Brahma, Wisnu, dan Maheswara. Dan guru itu yang sudah dalam itu adalah dalam kesadaran Sakparamam Brahman.
Karena itu aku bersujud di kakimu guru. Nah, begitu penjelasan Weda mengenai seorang guru yang mencapai kesadaran Brahman. Tapi apakah dia awatara? Tidak. Beliau hanyalah seorang guru yang sudah mencapai kesadaran Brahman. Nah, di sini ini yang sama sekali itu yang lihat di dalam penjelasan bukunya Srila Prabhupada sama sekali tidak dipahami oleh beliau. Karena apa? Karena tujuannya cuma satu, saya lihat. Agar setiap pembaca akhirnya tahu yang namanya kesadaran baru yang diciptakan oleh Srila Prabhupada, yaitu kesadaran Krishna. Itu. Jadi kalau dari pemahaman ini, memang kalau menurut hemat saya secara melihat tatwa, ini sudah menyimpang jauh. Buku yang dipakai acuan yaitu Bhagavad Gita sesuai aslinya itu menyimpang jauh daripada Bhagavad Gita yang disampaikan oleh Maharshi Vyasa ini dalam Itihasa Mahabharata. Nah, ini perlu kita cermati. Gitu. Nah, sekarang kita di Hindu di Indonesia ini,